A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak dimanapun saja Anda berada, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun saja Anda berada. Hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program yang kita nantikan tentunya setiap akhir pekan, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Dan tentunya mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita akan bahas mengenai satu hal yang mungkin sering kita alami. Ya, mungkin ya Bu, atau mungkin bisa sering atau mungkin sekali-sekali. Yaitu ketika kebaikan dibalas kejahatan. Wah, ada yang pernah ngalamin? Ada? Saya udah baik, giliran saya minta tolong, saya nggak ditolongin, malah dijorokin. Ada yang ngalamin gitu Bu? Ada apa ada? Mana orangnya? Baik, ibu-ibu, bapak-bapak dimanapun saja Anda berada, hari ini seperti biasa hadir juga para guru-guru kita yang insya Allah akan membagikan ilmunya kepada kita. Yaitu pertama izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada guru kita Ustadz Ujay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ujay. Sehat ya Ujay ya? Alhamdulillah ya Allah. Setelah di sebelah Ujay ada Ustadz kita, guru kita. Beliau ini tamatan dari Al-Azhar Kairo dan punya karya tulis yang luar biasa. Ada buku, ada novel maksud saya Bu. Novelnya itu Ketika Cinta Bertasbih. Begitu ya Pak ya. Betul, saya biasa manggilnya Kang Abik ini. Ustadz Habibur Rahman El-Sirazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Masya Allah. Samping Kang Abik sudah ada kawan saya, senior saya di kampus Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Ini ada Ustadz Suparman Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Allah wabarakatuh. Kefaluk Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Sudah wisuda 2 tahun lalu Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sahabat kita ini Ustadz Hafid ini. Iya betul. Barakallah, syukran. Amin insya Allah. Baik, alhamdulillah itulah guru-guru kita yang akan membagikan ilmunya kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita dengarkan kajian tafsir dari guru-guru kita dan juga mendengarkan tausiah mereka, saya akan ajak ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa yang ada di rumah saudaraku untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Anggota Polsek Sungai Kanan bersama Satreskrim Polres Labuan Batu, Sumatera Utara telah menangkap terduga pembakar Nur Hayani Dalimunte, warga Dusun Sampean Barat, Labuan Batu Selatan. Pelaku merupakan anak tiri korban. Ia masih dalam pemeriksaan polisi untuk mengetahui motif kejadian. Sebelumnya, warga desa Sampean dibuat geger dengan tewasnya korban yang terluka bakar di sekujur tubuhnya hingga gosong. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh anak tiri korban yang satu rumah dengannya. Pihak keluarga polisi dapat mengungkap kasus ini. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Nah ini dia nih, ini sebuah kejadian yang harus dicermati dan disikapi ya. Nah untuk menyikapi permasalahan ini kita ajak untuk melihatnya dari sudut pandang Islam. Kami persilakan kesempatan pertama kepada Ustadz Ujay untuk membahas tema ini, silakan. Naam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'd. Melihat fenomena yang baru saja ditampilkan dan sama-sama kita lihat pasti bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mempunyai hati nurani amat sangat menyayangkan sudah barang tentu kejadian yang sedemikian rupa. Dan itu merupakan perbuatan yang amat sangat keji. Betul apa betul? Membunuh orang lain saja di dalam Islam itu sama saja seperti kita membunuh seluruh manusia. Itu yang disampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Apalagi ini merupakan orang yang terdekat. Walaupun sama kita tahu di sana dikatakan ibu tiri. Tetapi sungguh pun bagaimana yang namanya ibu tiri. Walaupun ada filmnya ibu tiri itu tidak seperti ibu kandung gitu ya.
Tapi pada kenyataannya enggak juga. Banyak yang namanya ibu tiri juga baik kepada anak-anaknya sebagai ibu sambung. Saya sendiri punya ibu sambung, Bet. Iya. Artinya ibunda saya sudah meninggal dunia. Dan kemudian orang tua saya menikah lagi. Dan alhamdulillah sampai saat hari ini baik, bagus. Ya. Kenapa kemudian hal itu terjadi? Ini tidak lain dan tidak bukan dari berbagai macam faktor karena kejahilan, kebodohan daripada yang namanya ilmu agama. Oleh karenanya kita sebagai orang tua, baik anak kita kandung terlebih khususnya ataupun bukan, itu wajib untuk mengarahkan anak-anak kita memahami daripada ajaran agama kita. Apalagi ajaran agama kita ini menjunjung tinggi persoalan akhlak. Akhlak ini yang paling utama. Nabi sampai menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak daripada manusia. Ketika akhlak kemudian terbentuk dengan pemahaman yang artinya diambil dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal-hal yang sedemikian rupa na'udzubillah pasti akan amat sangat jauh berada di tengah-tengah kita. Ini menjadi perhatian baik buat orang tua secara keseluruhan, menjadi perhatian pula untuk siapa? Yakni pemimpin-pemimpin agar bisa menata bagaimana akhlak rakyatnya, umatnya benar-benar terarah sehingga menjadikannya manusia yang mempunyai kepribadian yang baik, adab yang baik dan akhlak sesuai ajaran agama Islam khususnya atau umumnya agama-agama yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan hal yang sedemikian tidak terulang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Silakan Kang Abik, kami pohon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya tentu prihatin dengan kejadian yang tadi kita lihat bersama lewat tayangan tadi. Dan saya sepakat dengan Ustadz Ujai, ini adalah persoalan iman sekaligus persoalan akhlak. Rasulullah menjelaskan bahwa orang itu misalnya dia ngaku beriman tapi dia mencuri. Ketika dia mencuri Rasul mengatakan dia tidak beriman. Pas ketika dia mencuri. Seolah-olah tidak mengakui adanya Allah. Seolah mengakui bahwa Allah itu tidak ngerti seolah-olah. Sama juga orang yang mohon maaf misalnya dia berzina. Ketika dia berzina, pas dia berzina itu tidak beriman. Demikian juga hal segala maksiat, ketika orang itu bermaksiat di saat yang sama pas dia bermaksiat, seolah-olah dia tidak beriman. Maka hal yang sangat penting adalah menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja ya kita ucapkan, Rasul mengatakan qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah tsumastaqim. Kemudian istiqomahlah. Memegang teguh aku beriman kepada Allah. Yang berikutnya adalah akhlak. Kenapa akhlak? Karena akhlak adalah samrotul iman. Akhlak itu buahnya iman. Iman berbuat pada akhlakul karimah. Maka terkait dengan tadi, ya, Rasul juga menjelaskan terkait menghormati yang tua, kemudian menyayangi yang lebih muda. Rasul bersabda, laisa minna man la yarham saghirana wa la ya'rif haqqa kabirina. Tidak termasuk dari kami, enggak termasuk umatnya Rasulullah. Orang yang tidak bisa merahmati yang lebih muda, enggak bisa menyayangi yang lebih muda. Dan dia tidak menghormati, enggak mengetahui hak yang lebih tua. Maka ajaran orang tua kita di mana saja di Indonesia ini adalah diminta kepada yang lebih muda menyayangi.
kepada yang tua menghormati, mengetahui hak-haknya. Bahkan misalnya pun berbeda pendapat pun itu hadis ini tetap berlaku. Bisa jadi yang muda dengan yang tua itu ada perbedaan pendapat. Tetap saja yang tua harus menyayangi yang lebih muda, yang muda tetap harus menghormati yang tua. Bahkan seandainya misalnya pun yang muda melihat kok yang tua itu keliru, itu pun tetap ada hak untuk tetap dihormati. Inilah indahnya ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pakai ini, insya Allah hidup di mana saja, bersama siapa saja, kita akan nyaman, aman dan harmonis. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Habibur Rahman Al-Zirazi kepada Ustadz Suparman Fajar. Ustadz, kalau tadi kita dengar dari dua guru kita bicara mengenai kejadiannya, ya, dan apa yang menyebabkan itu. Terus bagaimana kita menyikapinya. Nah sekarang kalau buat orang-orang yang sudah terlanjur berbuat dosa, sudah terlanjur membunuh, tapi dia mau bertobat, kira-kira pintu tobatnya terbuka nggak sih? Gitu. Ini kan kesalahan kekhilafan yang mungkin saja terjadi, ya, dalam bentuk level tingkatan yang berbeda-beda. Silakan Ustadz, bagaimana menyikapi ini Ustadz? Dari sudut pandang pelakunya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh jamaah Masjid At-Taubah dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Dari tayangan yang tadi sama-sama kita perhatikan dan kita lihat, ini sesungguhnya membuat hati orang-orang beriman menjadi bersedih, berduka. Sehingga perlu kemudian dari peristiwa ini kita mengambil sebuah ibrah, mengambil pelajaran. Pentingnya sebuah kesabaran di dalam hidup ini. Pentingnya kita memiliki sifat sabar. Karena pasti di dalam hidup ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia itu mengira apabila dia mengucapkan amanna, kami beriman kepada Allah, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menguji kita. Karena di dalam hidup ini ujian pasti akan datang. Itu kemudian kita butuh kesabaran. Orang tua harus sabar menghadapi anak-anaknya. Anak-anak harus sabar menghadapi orang tua. Apabila hilang kesabaran terjadi seperti ini. Ada orang yang kemudian tega membunuh orang tua. Ada tidak? Ada. Na'udzubillah. Ada orang tua yang tega membunuh anaknya. Ada tidak? Ada. Apa sebab? Karena tidak ada kesabaran. Itu kemudian Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa tanda Allah cinta kepada seorang hamba adalah Allah berikan ujian dan cobaan. Diuji kesabarannya. Nabi menyampaikan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, suatu masyarakat, maka Allah akan berikan ujian kepada mereka. Nah, ketika ada ujian datang menghampiri kita, maka hendaknya kita sabar. Jangan sampai kemudian mengambil tindakan-tindakan yang dilarang dalam agama. Membunuh, menyakiti, menzalimi. Tapi kalau seandainya ini terjadi, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, pintu taubat Allah tetap terbuka.
Siapapun yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya, Allah bukakan pintu taubatnya. Inilah bentuk kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah lindungi kita semua dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama. Amin ya Allah ya rabbal Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak guru-guru yang sudah mengingatkan kita semua akan pertama pentingnya kesabaran, itu juga pentingnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ya, karena dengan iman dan takwa itu jadi kunci kita untuk menjalankan kehidupan. Ikhlas, meluruskan niat kita hanya karena Allah. Cinta sama anak karena Allah, cinta sama orang tua karena Allah, sama keluarga karena Allah, bukan karena nafs dan yang lainnya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Setelah ini kita akan menyimak ya kajian surah Al-Baqarah ayat 286 bersama guru kita Ustadz Ujai. Dan juga nanti di akhir acara kita juga mengaji bersama dalam segmen Ngaji Yuk bersama Kiai Haji Munawir Ngacir. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia.